Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di minggu ketiga, keempat bulan Maret 2022. Kira-kira hal apa aja yang akan terjadi kepada kalian dan perubahan apakah yang akan menimpa hidup kalian? Oke, kita ambil dari pengalaman kalian dulu. Lalu kita kombinasikan dengan masa kini kalian dan kita prediksikan apa yang akan terjadi di minggu ketiga dan keempat nanti. Dan ini adalah pembacaan umum, bisa di laki-laki, bisa di perempuan yang mengalami ini, dan ini vice versa, bisa terbolak-balik. Dan juga kalau kalian pingin personal reading atau private reading dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini ya, dan itu berbiaya. Jika kalian ingin konsultasi atau mencurhatkan isi hati kalian, apapun yang menjadi masalah, beban pikiran atau membuat kalian menjadi buntu saat ini, mungkin dengan pembacaan pribadi mungkin kita bisa menemukan solusi atau petunjuk-petunjuk yang mencerahkan pikiran kalian agar kalian tuh bisa segera move on dan mendapatkan jalan baru atau pikiran baru yang membuat hidup Anda tuh nggak mandek ya, nggak buntu dan nggak berlama-lama dalam kestagnansi atau terpuruk gitu ya, berlama-lama terpuruk dalam satu suasana atau keadaan gitu ya. Oke, mari kita buka aja kartunya. Kita shuffle dulu, dimulai dari kartu tarot, kartu oracle, dan kartu domino. Ingat ya, di domino itu sangat penting pesannya ya, karena dia sangat tajam artinya. Oke, mari kita ambil kartu tarot duluan ya. Kita cari minggu ketiga dan keempat. Minggu ketiga, minggu keempat. Bottom of the deck-nya ada Ten of Swords ya. Tarik dari oracle. Bottom of the deck-nya ada Release Your Ex, the time has come to clear your energy. Kita ambil pesan pentingnya dari domino. Ada 61, ada 41, dan bottom of the deck-nya ada 20. Terus ini aja ya. Oke, Aries, saya melihat di sini di minggu pertama sepertinya kalian ini mengalami hubungan yang ada yang on off, ada yang sudah break, ada yang masih stagnan, ada yang sedang merasa terkhianati ya, ada yang sudah merasa capek dalam hubungan ya. Penyebab masalah kalian ada yang karena orang tua, ada juga yang masalah karir dan keuangan ya. Jadi saya melihat di sini pasangan kalian ini mungkin merasa berpikir bahwa dia ingin serius gitu dalam hubungan ini, tapi di satu sisi dia memikirkan ada seperti beban orang tua dia. Mungkin ada seorang ibu di sini, tanggung jawab dia ya, karena dia masih menanggulangi mereka secara finansial gitu ya. Dan mungkin atau kamu yang memiliki orang tua juga dan kamu memiliki tanggung jawab besar di sini. Makanya dalam hubungan kalian ini secara keuangan kayak kurang saling mendukung gitu, karena sama-sama memiliki tanggung jawab. Jadi di saat kamu butuh dia nggak bisa bantu, di saat dia butuh kamu nggak bisa bantu gitu. Kalaupun bisa itu udah kalian paksain gitu. Karena apa? Kalian sama-sama mementingkan yang namanya kepedulian. Yang paling utama itu adalah kepada orang tua. Sama-sama kalian ini orang yang sangat menyayangi orang tua kalian gitu. Atau beberapa dari kalian mungkin hubungan kalian ini
dibatasi oleh orang tua, ya, tidak direstui atau belum diizinkan, atau keadaan kondisi finansial kalian ini membuat kalian terpaksa harus mementingkan orang tua dahulu, gitu. Ya, makanya kalian saling menyembunyikan perasaan. Padahal ujung-ujungnya intinya cuman karena masalah tanggung jawab terhadap orang tua, atau campur tangan dari orang tua, ya, atau masalah finansial, keuangan, ya, yang membuat kalian stagnan. Kalian sudah berusaha terhubung lagi, tapi kalian sendiri capek. Capeknya karena apa? Ya karena itu. Karena berat ya untuk mengambil keputusan. Karena kalian nggak bisa lepas di sini, tidak bisa lepas dari kebergantungan orang tua kepada kalian ini. Ini adalah tanggung jawab besar, ya. Masalah kalian ini sangat berat, ya. Tapi di minggu kedua ini saya melihat sini, separah apapun, sesakit apapun hubungan kalian yang kalian jalani, proses hubungan kalian yang kalian jalani ini, ya, kalian tetap terhubung, gitu. Walaupun melelahkan sekali, tapi perasaan kalian sangat saling memahami satu sama lain. Jadi kamu fokus ke karir, dia pun fokus ke karir. Kamu fokus ke mengurusi orang tua kamu, mendengarkan, menuruti, mematuhi, dia pun demikian, ya. Jadi kalian jalan aja, yang penting perasaan kalian masih sama-sama saling mencintai, saling menyayangi. Kalian saling mendukung satu sama lain dalam hal karir dan finansial. Keinginan kamu besar sekali untuk membantu dia secara finansial, namun kamu juga memiliki tanggung jawab, gitu. Beberapa dari kalian mungkin ada hubungan orang ketiga, ya, yang mungkin ada hasutan-hasutan atau pengaruh orang ketiga yang dia rahasiakan, sehingga dan yang dia rahasiakan ini adalah membebani dia, gitu, sehingga dia pacaran, ya, menjalin hubungan dengan siapapun tuh tetap aja dia terikat dengan orang ketiga ini karena dia tidak berdaya, ya, gitu. Orang ketiga ini mungkin orang yang berbahaya juga, ya, memanfaatkan dia, gitu, memanfaatkan sisi keuangan dia, finansial dia, gitu. Mungkin ini mantan dia, ya, mereka memiliki anak, ya. Jadi dia tuh terpaksa harus fokus ke karir dia, keuangan dia, supaya dia bisa menanggulangi kebutuhan anak-anak dia terhadap mantannya, gitu, dia yang ada di tangan mantannya. Ini yang dia sembunyikan dari kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu pun memahami, ya, tentang masalah dia, bahwa dia juga memiliki tanggung jawab. Kamu memahami dia, ya, kamu ya jalan aja, ngalir aja. Bagi kamu, ya udah, apapun beban kamu, apapun masalah kamu, saya terima aja, karena perasaan aku ini hanya di kamu doang, gitu. Aku nggak bisa membohongi diri sendiri, gitu. Jadi kamu pikir hubungan ini memang berbahaya kalau dilanjutin karena ada pengaruh dari orang ketiga, masa lalu, dan dia punya beban yang berat juga karena orang tua. Dia juga punya beban dari mantan dia, ya. Tapi kamu memilih untuk jalan aja, mendukung dia secara finansial, menyemangati dia untuk tetap berkarir, tetap fokus dalam keuangan dan karir. Kamu pahami dia, belajar untuk memahami dia dengan beban-bebannya. Karena apa? Kamu sangat menyayangi dia, bukan cuma cinta sekedar gitu, ya, tapi luar biasa rasa cinta kamu kepada dia ini. Kamu sampai apapun yang terjadi, sesakit apapun, separah apapun hubungan kalian tetap mau bertahan dalam hubungan ini.
gitu. Kalian udah capek ya, kalian mungkin orang ini mungkin pernah mengalami pengkhianatan ya, dimanfaatkan, mengalami rasa sakit yang sangat dalam ya. Ketika dia bertemu kamu, dia merasa ada yang peduli, ada yang mampu membaca kesakitan dia, mampu turut merasakan tekanan di jiwa dia, dan hanya kamulah yang bisa memahami gitu kondisi dia, menerima dia apa adanya gitu. Jadi bukan hanya kamu aja gitu yang merasakan cinta yang dalam sama dia, tapi dia juga merasakan cinta yang dalam sama kamu gitu. Di sini di minggu ketiga kalian mulai merasakan cinta ini makin dalam ketika kalian mulai saling menerima kenyataan bahwa kalian sama-sama memiliki beban gitu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kalian ngalir aja, yang penting kasih sayang kalian tuh, kalian saling memberi kasih gitu, memberi perhatian, saling membantu gitu. Jadi kamu mulai bersedia untuk bisa membantu dia, dia pun mulai berusaha seimbang dengan kamu di tengah bebannya dia juga berusaha untuk mendukung karir kamu ya, mensupport kamu, membantu kamu dalam hal keuangan ya. Ini mulai ada pembukaan gitu ya, mulai ada perubahan untuk lebih mementingkan rasa cinta daripada materialistis atau kebutuhan yang lain tuh kalian singkirkan dulu. Yang kalian pentingkan adalah perasaan kalian. Karena apa? Tanpa dia kamu gak semangat untuk berkarir, kamu gak ada semangat untuk bekerja, kamu gak ada rezeki kamu mandek karena kamu gak ada semangat, pikiran kamu ke dia terus, kamu stagnan ya, akhirnya kamu ngalah. Udah deh, yang penting perasaan kita stabil dulu lah, yang lain-lain kita sampingkan dulu gitu ya. Dan saya rasa dia pun demikian, dia mengerti, orang ini sangat dewasa ya, jadi dia memahami perasaan kamu yang paling dalam gitu. Dia juga mau terus mengalir dalam hubungan kalian. Yang penting karena apa? Dengan adanya kamu, kepedulian kamu, ya kasih sayang kamu itulah yang membuat dia kuat, dia bangkit lagi, membuat dia tersemangati dan semangat dalam bekerja. Dia semakin bekerja keras ya, dia semakin fokus kepada pekerjaan dia kalau ada kamu di sana ya. Bukan ada dia secara fisik, ada kamu secara fisik, tapi perasaan kalian inilah yang selalu tetap terkoneksi, inilah yang membuat dia semakin bersemangat untuk bekerja, ada semangat kerja dia gitu ya. Dan rezeki kalian tuh akan sama-sama stabil karena dukungan perasaan dia ya, dukungan perasaan kamu ke dia dan dukungan perasaan dia ke kamu membuat kalian perlahan-lahan mulai stabil dalam finansial. Jadi ada energi positif dari diri kamu, ada energi positif dari dia, yang kalian berdua itu saling sama-sama mendukung gitu, menopang, sehingga kalian sama-sama bisa mencapai harapan-harapan kalian dalam hal finansial, perkembangan karir dan peningkatan rezeki atau finansial. Jadi kalian punya kecocokan sisi rezeki ya, jadi melalui perasaan. Jadi walaupun kalian berjauhan, LDRan atau apapun, hubungan kalian berjarak sejauh apapun, jarang kalian bertemu, walaupun sekota tapi kalian jarang bertemu, tapi koneksi perasaan kalian ini sangat positif. Jadi energi-energi perasaan cinta kalian yang kalian kirimkan melalui koneksi alam semesta ini ya, jadi membuat kalian sama-sama frekuensi gitu ya. Jadi ketika kamu berbahagia di sini, ketika kamu jadi ada koneksi batin gitu ya, kamu bahagia di sini, kamu bersemangat bekerja keras di sini, dia pun demikian. Ketika kamu mendapatkan rezeki yang banyak, dia juga pun demikian, karena energi kalian itu sudah bersatu secara perasaan. Oke. Untuk minggu keempat, ini antara kamu atau dia ya. Kamu berpikir bahwa
ya kamu mulai mengambil kebijakan gitu ya untuk mempertimbangkan hubungan ini masih lanjut atau tidak gini ya. Akhirnya dan dia pun berpikir demikian ya, karena hubungan kali ini adalah hubungan soulmate ya. Yes, this is your soulmate ya. Jadi walaupun kalian berkali-kali terjatuh dalam hubungan ini akibat dari pihak-pihak ketiga ya, kalian tetap aja jalan gitu, karena ini udah soulmate banget gitu ya. Jadi hubungan ini memang melelahkan, kadang kalian ingin akhiri saja. Karena apa? Karena pihak ketiga yang mencampuri hubungan kalian, atau mereka nggak mencampuri tapi kalian tuh merasa apa ya, terbebani oleh mereka gitu, atau merasa ini tanggung jawab kalian. Jadi kalian juga nggak bisa lepas dari situ. Kalau dia ini adalah masalah orang tua atau orang masa lalu yang masih melekat dalam hidup dia, bergantung secara finansial karena mereka memiliki anak. So, di sini pasangan kalian ini lebih tua dari kalian ya, atau mungkin kalian sama umur atau dia lebih muda tapi dia pernah menikah, atau pokoknya dia punya beban orang tua lah ya. Ini yang membuat, dan masa lalu dia yang pahit membuat dia banyak pertimbangan. Kamu pun demikian, kamu punya masalah yang pernah membuat kamu sangat terpuruk, tersakiti, terhianati, ditipu, dimanfaatkan, sehingga kamu tuh mau maju ke dia pun sulit. Karena apa? Kamu punya trauma, kamu takut kalau dia pun apa ya, kamu takut kalau kamu nanti dia itu adalah pengkhianat juga, karena orang ini agak sedikit tertutup, kurang terbuka kepada kamu. Ada banyak rahasia yang dia pendam, yang belum bisa dia ungkapkan ke kamu karena berbagai alasan gitu. Ini membuat kamu tuh capek. Kamu juga pun akhirnya berusaha menahan ego kamu gitu, menahan semua keinginan kamu. Saya rasa hubungan kalian ini hubungan soulmate ya. Ya, beberapa dari kalian ini berjodoh tapi sulitnya minta ampun. Perjalanannya, prosesnya itu melalui berbagai rintangan, jatuh bangun, banyak stagnan lah, banyak stagnannya lah, banyak on off-nya lah, banyak apa ya, terkadang kalian tuh harus saling menutupi perasaan masing-masing supaya kalian bisa tetap bersama. Jadi kalaupun kalian sedang merasa kecewa, kalian pura-pura bahagia. Demi apa? Karena demi bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia saja sudah senang daripada nggak sama sekali. Jadi walaupun kalian merasa sakit, kecewa dengan sesuatu hal, kalian nggak perlu mengungkapin ke dia ya, karena dia juga memiliki trauma, jadi memiliki beban pikiran. Jadi kalian tuh merasa udahlah, gue simpan aja. Biasanya kan kalau pasangan itu kan harus saling menuangkan perasaan, saling menuangkan, berbagi gitu. Tapi untuk di kalian ini nggak berlaku itu. Sepertinya pasangan kalian ini adalah orang yang punya energi berat banget ya. Mungkin kalian berasal dari, ya saya melihat di sini ada elemen udara, ada elemen air ya. Jadi ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, paling kuat di sini. Ada juga dari Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Ya. Elemen udara ya. Gemini, Libra, Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ini adalah Aries, Taurus. Ya. Aries, Taurus, dan lain-lainnya ya. Ada Leo juga ya. Ya, ada Leo di sini.
Jadi hubungan kalian ini sangat berat ya guys. Kalian soulmate. Tapi perjalanan cinta kalian ini, beberapa dari kalian ini ya udah, kalaupun kalian sama-sama single, yang jelas kalian punya beban masa lalu yang harus kalian tanggung jawab, dan ini memberatkan kalian. Akhirnya banyak keraguan dalam mengambil keputusan gitu ya. Dia mungkin punya luka yang dalam, jadi orang ini banyak mudah stres ya. Jadi kamu sangat memendam menjaga perasaan dia. Cara kalian bertemu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan bersama itu, kalian harus saling membohongi satu sama lain. Jadi kalau misalnya kamu sedang sedih pun, kamu sembunyiin itu semua. Kamu pura-pura lagi happy aja gitu, supaya dia juga happy bertemu kamu ya. Dia juga pun kalau ada masalah, ketika dia melihat kamu happy, ingin ketemu dia dalam kondisi happy, dia pun juga ada keinginan untuk bertemu dengan kamu. Dan pertemuan kalian ini atau komunikasi kalian ini, walaupun kalian saling membohongi satu sama lain, kalian bahagia gitu. Kamu sedang susah, kamu pendam. Intinya dengan bersama dia, dengan berpura-pura bahagia, berpura-pura lagi nggak ada masalah, maksud saya ya, bukan berpura-pura bahagia. Berpura-pura nggak ada masalah apa-apa, padahal kamu sedang bermasalah besar. Hanya dengan smile-nya kamu, dengan fresh-nya kamu, itulah yang membuat dia juga senang bertemu dengan kamu, dan kalian bisa memadu kasih yang penuh dengan kebahagiaan yang kalian cari selama ini, yang kalian butuhkan selama ini, yang kalian inginkan selama ini. Jadi kalian pura-pura nggak ada masalah. Di saat kalian bertemu itu ya, kalian mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa, tapi dengan satu syarat, kalian harus nggak membawa-bawa beban kalian ke sana gitu. Di apapun masalah kalian harus sembunyikan itu, untuk bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan. Jadi untuk saat ini ya, kamu nggak bisa, dia nggak mengungkapkan masalah dia lebih memilih untuk happy aja dengan kamu pun demikian. Karena dengan berpura-pura happy ini ya, kalian bisa terkoneksi. Dengan berpura-pura happy ini, kalian bisa save vibrasi dan save frekuensi. Jadi kalian sama-sama memilih untuk udahlah, masalah gue, masalah dia gitu. Nggak ada saling mengeluh satu sama lain untuk masalah pribadi. Karena beberapa dari kalian ini belum menikah ya. Jadi udahlah, dia memendam masalah dia, kamu memendam masalah kamu. Yang penting kalian tetap bertemu, tetap bahagia saat bertemu, bahagia saat berkomunikasi. Jadi dalam komunikasi kalian tuh, kalian sangat menjaga perasaan masing-masing. Karena apa? Kalau kamu menuangkan masalah kamu ke dia, sedangkan dia juga ada masalah, akhirnya merusak suasana. Itu yang kalian jaga. Makin kesini kalian makin memahami bahwa ya udahlah, memang tugasnya pasangan, tugasnya sepasang kekasih itu berarti mereka harus saling berbagi cerita. Tapi untuk di saat ini, kondisi ini memang belum bisa, karena dia juga belum siap menerima beban kamu juga belum siap menerima beban dia. Tapi kalian saling menyayangi satu sama lain, saling ingin berbagi, saling ingin membantu. Tapi keterbatasan beban inilah yang membatasi kalian untuk bisa saling memberikan sesuatu yang lebih, itu sesuatu yang berhubungan dengan finansial. Keterbatasan finansial, kalaupun dia punya rezeki yang banyak, itu pun untuk keluarga dia. Kalaupun kamu memiliki kelebihan, kamu juga pun harus berpikir keluarga kamu. Jadi masing-masing kalian tahu diri lah, nggak mau saling mengganggu tanggung jawab masing-masing. Kalian sama-sama bebas gitu, membebaskan
tanggung jawab gitu. Jadi kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu, hidup kamu, keluarga kamu. Dia pun bertanggung jawab terhadap hidup dia, ya, hidup dia sendiri, keluarga dia. Nggak apa-apa lah kalian berpikir seperti itu ya, nggak apa-apa lah. Dia punya beban yang harus dia tanggung, saya juga punya beban yang harus saya tanggung. Jadi udahlah, kita fokus ke pekerjaan aja, kita fokus ke tanggung jawab kita masing-masing. Yang penting kita tetap terkoneksi, kita membuang segala peluh dalam masalah pribadi kita, itu dibuang dulu. Yang penting tuh kita, ketika kita bersama, kita tuh harus bahagia gitu. Jadi hanya dengan cara inilah kalian bisa bahagia gitu. Kasihan, saya sayang banget sama kalian, masalah kalian ini sangat berat. Kenapa? Kamu bertemu dengan orang yang sama-sama memiliki beban berat dalam hidup, ya, dan masalah keuangan, ya. Tapi dengan hati tua kalian untuk mau saling memahami seperti ini, bahwa ya udahlah, dia punya beban yang harus dia tanggung, saya nggak usah menuntut. Dia pun demikian. Ya udahlah, yang penting kita sama-sama itu, ketika bersama itu kita bahagia. Masalah lain yang membuat kita nggak bahagia, kita kesampingkan semua. Yang penting ketika kita memadu kasih itu, benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan sama sekali dari pihak ketiga ini, dari orang masa lalu, ataupun kalian cari kemanapun nggak akan mendapatkan seperti ini, nggak akan sebahagia ini. Akhirnya kalian mengalah. Kalian mencari yang lain pun kalian tetap kecewa, dia mencari yang lain pun dia tetap kecewa. Karena apa? Kamu keluar dengan beban kamu nggak akan menemukan pasangan yang bisa menerima kamu, ya. Karena kamu keluar pun tetap ada bertemu dengan orang yang membebani kamu juga. Gitu juga dia mencari yang lain pun tidak bisa menutupi membantu dia gitu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya kalian putus nyambung, kembali lagi bersatu lagi. Akhirnya sekarang di minggu keempat ini kalian mulai paham bahwa oke, berarti hubungan kita ini mungkin berbeda dari orang lain. Mungkin kalau laki-laki, biasanya laki-laki kalau laki-laki ya, misalnya biasanya laki-laki itu adalah kalau dia mencintai kita, berarti dia harus membantu kita dalam hal finansial, ya. Kalau dia perempuan, dia tahu saya punya beban berat, seenggaknya ketika saya ngeluh dia bisa membantu saya secara finansial. Tetapi kalian punya keterbatasan, kalian juga sama-sama memiliki beban masing-masing. Jadi untuk hal ke situ tuh belum bisa, bukan nggak bisa, tapi memang kondisi saat ini memang lagi rezeki kalian memang lagi mandek karena masalah pandemik ya, keterbatasan akses, keterbatasan ya, mungkin pengaruh COVID ini kan sangat mengacaukan perekonomian dunia, ya. Kondisi finansial ekonomi di dunia ini untuk saat ini memang belum stabil gitu, belum pulih semuanya. Jadi intinya yang penting kalian saling memahami bahwa masing-masing punya beban masing-masingnya. Jadi kamu biarkan dia bebas, dia membiarkan kamu bebas bertanggung jawab pada keluarga masing-masing, bebas untuk menanggulangi apa yang menjadi tanggung jawab kalian bersama gitu. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang harus dia pertanggungjawabkan, dan kamu fokus kepada keluarga kamu juga. Jadi kalian membuat kisah ini tetap happy, tetap saling mengerti, saling membahagiakan dengan romantis, tanpa harus melibatkan keterbukaan untuk masalah-masalah pribadi kalian masing-masing, ya. Dengan hanya berpura-pura, walaupun kamu tadi nih sedang sedih banget,
Kamu smile aja sama dia, dia bahagia. Dia juga lagi ada beban masalah berat, masalah dalam rumah dia, keluarga dia. Ketika lihat kamu smile, ya dia juga bahagia. Kamu lihat dia senyum, kamu bahagia. Dia lihat kamu tersenyum, kamu happy, kalian sama-sama bahagia gitu. Hanya dengan cara itu, ya. Mau diapakan lagi, memang kondisi finansial memang nggak bisa, belum pulih saat ini, ya terpaksa ya kalian hanya bisa berbahagia secara perasaan, secara hati dan perasaan aja dulu. Saling membahagiakan melalui hati dan perasaan kalian, memberikan kebahagiaan melalui hati dan perasaan kalian, gitu aja. Kalau untuk beban-beban lain kalian sampingkan ketika kalian sedang bersama, itu baru kalian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi kalian adalah jodoh, tapi jodoh apa ya kisah kalian ini diawali dengan banyak kisah-kisah yang pilu, pengalaman-pengalaman yang sakit, menyakitkan. Ya, dari sini kalian belajar untuk nanti ke depan, jika kalian bersatu nanti, kalian adalah orang-orang yang sudah sangat-sangat matang gitu dalam pemikiran. Jadi kalian tahu mana yang harus dibicarakan, mana yang gak harus dibicarakan, mana yang bisa dituangkan dan mana yang tak bisa dituangkan dalam suasana-suasana tertentu terhadap pasangan kalian gitu. Ini adalah hubungan yang saling memahami, saling mengerti beban masing-masing, saling membebaskan, saling mendukung, mensupport untuk kemajuan karir dan finansial. Jadi ke depan saya melihat sini ada potensi kalian untuk hati tua kalian ini, saling pengertian kalian ini, kebijaksanaan dan kedewasaan pemikiran kalian ini yang membuat kalian akan semakin menjadi hubungan yang memiliki power besar dan akan sukses ke depannya. Ya. Kelihayan kalian untuk mampu mengkondisikan kondisi kalian masing-masing, ya, pikiran dan perasaan kalian dan kondisi keadaan kalian. Ini membuat kedepannya nanti ketika kalian memiliki keuangan yang sudah stabil, kalian akan sangat enteng aja gitu, saling mengerti, saling membantu satu sama lain karena kalian sudah sama-sama saling memahami beban masing-masing gitu. Kamu membantu dia, dia membantu kamu, ya. Jadi di Domeno mengatakan bahwa untuk paling penting, paling inti dari pembacaan ini ada dua berhubungan dengan kehidupan kalian nanti, ya. Di 20 yaitu ramalan yang baik untuk melakukan perjalanan dan bertemu teman-teman baru, tetapi sesuatu mengkhawatirkan Anda, ya, mengkhawatirkan Anda dan seseorang dapat menyulitkan Anda. Jadi hubungan kalian ini tetap akan baik-baik aja, ya, dan akan selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi yang mengkhawatirkan dalam hubungan ini hanyalah pihak ketiga, gitu, ya. Hanya pihak ketiga ini yang menyulitkan kalian, gitu. Tapi kedewasaan kalian ini bisa mentolerir, gitu, ya, bisa mengimbangi, bisa menguasai situasi, kondisi dan keadaan, ya. Jadi nggak masalah karena memang artinya itu ini adalah pengertian yang baik, ya. Jadi besarnya ke positif, ya. Hal ini lebih besar ke positif. Jadi walaupun ada beban orang ketiga, kalian bisa saling mengkondisikan gitu, bisa menguasai gitu masalahnya gitu. Jadi bisa ditolerir lah, ya. Kemudian di 61 mengartikan bahwa masalah, ini arti dasar yang saya baca, ya. Masalah Anda akan berakhir, seorang teman baik mungkin terlibat, akan ada perkawinan. Jadi apapun masalah kalian ini satu saat akan berakhir, ya. Apapun keadaan kalian, ya, akan ada seorang teman yang terlibat dalam hubungan kalian ini,
teman ini dia akan membantu kalian untuk bersatu gitu, entah dengan cara apa. Yang jelas ada seorang teman yang bisa membuka pikiran kalian untuk nggak ragu lagi untuk bisa bersatu gitu ya. Mungkin dia punya beban yang dia ragu kalau memilih kamu jadi pasangan dia takutnya nggak bisa membantu kamu gitu ya, dengan masalah berat beban yang dia bawa ini. Kamu juga pun demikian, tapi akan ada seorang teman yang akan membuka pikiran kalian masing-masing supaya kalian tetap bertahan dalam hubungan ini dan mulai bersatu. Kenapa? Karena ada perkawinan gitu ya. Karena ini 61 mengartikan tentang perkawinan. Jadi seseorang akan membuka pikiran kalian, teman baik kalian, entahlah siapapun itu ya. Yang jelas saya mendengar ada suara yang mengatakan bahwa kalian bisa, karena kalian saling memahami satu sama lain, mau menerima kekurangan masing-masing, mau saling menutupi, mau saling menghargai ya beban masing-masing, saling membebaskan. Jadi kalian bisa bersatu gitu. Akhirnya kalian mampu melewati masa-masa sulit ini dan melepaskan keraguan kalian, dan akhirnya kalian bisa melangsungkan pernikahan ya. Jadi hubungan kalian ini abadi. Orang bilang dunia akhirat lah ya, insya Allah, amin. Jadi lebih baik itu diawali dengan sulit daripada yang gampang, karena yang sulit itulah yang membuat kalian akan terikat selamanya. Sulit dilepaskan, sulit mendapatkan artinya sulit dilepaskan. Beda dengan mudah mendapatkan, ya beda mudah juga melepaskan gitu. Untuk 41 arti dasarnya adalah domino ini mengungkapkan pertanda bahwa akan ada masalah keuangan di kemudian hari. Pastikan bahwa Anda telah melunasi hutang-hutang yang lewat batas. Jadi dalam hubungan ini ya, mungkin karena dia banyak beban, dia terpaksa berhutang ya. Kalau memang kalian memiliki hutang, kamu sendiri yang memiliki hutang, maka pelan-pelan kalau ada rezeki segera ditutupi, supaya nanti ke depan dalam hubungan kalian dengan pasangan kalian ini nantinya tidak terlalu berat ya, tidak ditambah-tambah beratnya oleh utang-utang kalian ya, hutang piutang kalian di masa lalu ya. Jadi jika mendapat rezeki, bantulah dia untuk menutupi hutang-hutang. Jika dia mendapat rezeki, mintalah bantuan kepada dia untuk menutupi hutang-hutang kamu ya. Kalian saling menutupi lah ya gitu. Dan cobalah untuk menghindari yang namanya hutang piutang. Hiduplah padanya ya. Kalaupun orang tua kalian memaksakan menginginkan sesuatu, cobalah berikan pengertian kepada mereka agar kamu tidak perlu lagi berhutang, karena kamu sudah memiliki tanggung jawab baru gitu. Yang penting kamu tetap peduli kepada mereka dengan keterbatasannya kamu gitu ya. Mereka juga pasti memahamilah ya tuh. Ini vice versa, bisa di dia, bisa di kamu. Kalau dia yang memiliki hutang, cobalah jelasin ke dia bahwa hutang itu harus ditutupi ya, dan jangan buat hutang baru lagi, karena kita sama-sama memiliki tanggung jawab. Kita sama-sama saling membantu menutupi kekurangan-kekurangan tanpa menggali lubang lagi. Dalam hubungan kita ini jangan sampai ada penggalian lubang tutup lubang. Itu yang saya maksud dalam hal hutang piutang. Dalam hubungan kalian hindarilah yang namanya hutang piutang. Kalau memang sudah ada dari dulu yang harus ditutupi, segera ditutupi, dan jangan menggali hutang-hutang baru, kecuali kalian berani untuk mengambil risiko untuk modal bisnis. Tapi semua itu harus ditelaah baik-baik dulu, apakah pasti akan berhasil nggak bisnis kalian itu dalam peminjaman modal ini. Jangan sampai modal itu menjadi mati dan akhirnya numpuklah hutang-hutang kalian lebih bertambah lagi, karena kalian sama-sama memiliki beban yang berat. Jadi hindarilah yang namanya hutang piutang. Kalau bisa sih gunakan keahlian kalian untuk lebih jeli lagi mengatur keuangan, berhati-hati dalam hal keuangan, dan
lebih baik kalian fokus ke mata pencarian kalian masing-masing. Jangan berani mengambil keputusan untuk membangun usaha bersama, karena lebih baik kamu yang memiliki usaha sendiri, dia memiliki usaha sendiri, karena kalian ini terbebani oleh keluarga gitu. Supaya menghindari kesalahpahaman, saling tuduh ya. Karena yang namanya ada keberatan dalam keluarga itu tetap aja akan saling mencurigai. Kalau kalian buka usaha bersama, otomatis mungkin aja keluarganya akan meminta bantuan kepada dia yang besar, akhirnya dia memakai keuangan dari bisnis kalian. Ini akan merugi. Itu hati-hati. Ya. Jadi segalanya itu harus pikir baik-baik. Ya. Karena kalau orang itu berasal dari kehidupan yang dibebani berat sama keluarga, itu sangat sensitif untuk kalian bisa bekerja sama. Ya. Karena ya bisa jadi keserakahan ya dari pihak keluarga dia, orang-orang belakangnya dia ini ya, atau mantan dia ini, membuat dia terpaksa harus memanfaatkan kamu. Jadi untuk hal bisnis lebih baik untuk keuangannya kamu yang harus tangani kalau kamu perempuan ya. Intinya semuanya perempuan yang harus mengendalikan, karena laki-laki itu rentan sekali dengan nggak mau tahu, kecuali kalau dia memang seorang pemimpin yang memiliki finansial yang lebih tinggi dari kamu. Tapi kalau dia memiliki beban, kamu jangan coba-coba menyerahkan atau bekerja sama dalam hal keuangan, karena di belakang dia ini ada orang-orang yang nggak baik. Karena kalian soulmate dan dia punya kisah yang seperti itu, ya mau gimana lagi, otomatis kamu yang harus menjaga supaya hubungan ini tetap tetap jalan, tetap baik. Kamu harus membuat batas dalam hal keuangan gitu. Jeli dalam pengaturan keuangan, hati-hati dalam kepercayaan terhadap hal keuangan ya. Manusia tuh nggak ada yang sempurna ya. Jadi jangan kalian memandang dia orang yang terbebani gitu, dia orang yang dimanfaatkan. Tapi dia setia gitu. Tinggal kamu aja yang mengendalikan gitu ya. Tinggal kamu aja yang berhati-hati gitu ya. Ada juga yang banyak duitnya tapi dia pelit sama kamu. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Intinya yang penting kalian bersama, kalian bahagia, itu aja ya. Banyak kisah di dunia ini yang mereka bahagia tapi di dalamnya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, tapi mereka bisa kok bersama. Yang penting saling menjaga aja, saling teliti aja ya gitu. Kalau kamu mau cari yang sempurna pun nggak pasti ada yang nggak baiknya juga, pasti malah lebih buruk lagi. Yang penting di diri dia kamu udah kuasai, yang penting di diri dia kamu udah tahu dia orangnya seperti apa, dia memiliki beban apa. Tapi kebaikannya dia adalah dia dewasa, dia bisa memberikan kebaikan kepada kamu dan dia bahagia bersama kamu. Itu aja dulu. Masalah keuangan tinggal di tangan kamu lah yang harus mengendalikan, kamulah yang harus mengatur semuanya supaya terhindar dari yang namanya kerugian gitu ya. Ini untuk beberapa orang yang masuk ke sini, yang kalian merasa resonate dengan kehidupan kalian, masalah kalian, mungkin kalian butuh solusi, silakan personal reading dengan saya. Mungkin kita akan mendapatkan solusi melalui pembukaan kartu untuk secara pribadi antara saya dengan Anda sendiri. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.